Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Ninurlailisa dengan NIM 1107619047 kelas B 2019 dari Prodi PGSD Universitas Negeri Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana nih kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah baik semua ya. Semoga anak-anak ibu selalu diberikan kesehatan supaya dapat menuntut ilmu di sekolah dengan baik. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Karena minggu lalu sudah dipimpin oleh Amel, jadi sekarang coba giliran Adi ya untuk memimpin teman-temannya berdoa. Silakan Adi. Baik, terima kasih Adi karena telah memimpin teman-temannya berdoa. Baik, selanjutnya dipersilahkan kepada anak-anak untuk berdiri dengan tegak dan merapihkan pakaiannya ya. Karena kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Baik, anak-anak silahkan duduk kembali. Oke, hari ini Ibu akan mengecek kehadiran kalian nih. Coba ketua kelas, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Alhamdulillah, rajin-rajin semua ya anak-anak Ibu. Tetap semangat untuk belajar dan harus dipertahankan ya kehadirannya. Oke, untuk menyegarkan kita di pagi hari ini, Ibu akan mengajak kalian untuk bertepuk semangat. Yuk, siap-siap. Tepuk semangat. Semangat. Yeay. Oke, semoga tadi sudah membangkitkan semangat kalian dalam belajar. Oke. Ibu akan izin share PPT ya anak-anak. Oke, apakah sudah terlihat anak-anak? Baik, silakan anak-anak dilihat dan disimak bersama-sama ya. Hari ini kita akan belajar mengenai tema 4, hidup bersih dan sehat, subtema 4, hidup bersih dan sehat di tempat umum, pembelajaran 1. Hari ini Ibu akan melanjutkan pembelajaran minggu lalu, yang mana Ibu akan memberitahukan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu siswa mampu untuk menjelaskan kosakata yang berkaitan dengan lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat. Kemudian, siswa juga dapat menjelaskan bagaimana cara memelihara kesehatan dalam menjaga lingkungan. Oke, baik. Anak-anak, di layar PPT di depan kelas sudah terlihat ya, bahwa terdapat teks bacaan terkait lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat. Oke, seperti biasa, kita akan melakukan pembiasaan untuk melatih kalian dalam membaca dan menyimak bacaan. Baik, jadi teks bacaan ini akan kalian bacakan, masing-masing anak akan membacakan satu kalimat, dimulai dari meja paling depan, dari Amel, kemudian ke sampingnya, ke Lia, ke Adi, dan seterusnya berputar hingga teks bacaannya habis. Paham ya anak-anak? Oke. Baik, silakan dimulai. Oke. Setelah anak-anak menyimak dan membaca bacaan yang telah dibacakan mengenai apa itu lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat, maka coba Ibu ingin bertanya kepada kalian, menurut anak-anak semua, bagaimana sih cara memelihara kesehatan lingkungan? Coba ada yang bisa? Langsung angkat tangan ya anak-anak. Baik, silakan Adi. Coba. Ya, benar ya apa yang dikatakan oleh Adi. Tepuk tangan dulu untuk Adi. Ya, Ibu akan menambahkan jawaban dari Adi ya. Jadi,
dalam memelihara kesehatan lingkungan tentunya harus berawal dari lingkungan pribadi atau dari rumah kita sendiri. Yang mana rumah yang bagus belum tentu menjanjikan rumah yang sehat. Sedangkan rumah yang sederhana bisa saja menjadi lingkungan yang sehat. Oke, Ibu akan memberikan beberapa syarat rumah yang sehat yang dapat kita huni, yaitu diantaranya. Yang pertama, terdapat ventilasi pertukaran cahaya matahari dan udara. Yang kedua, terdapat kamar mandi dan WC yang bersih. Yang ketiga, ada saluran pembuangan limbah yang bersih. Yang keempat, adanya sumber air yang bersih. Yang kelima, ada tempat pembuangan sampah yang tertutup dan rapi. Dan yang keenam, ada halaman rumah yang bersih dengan adanya tumbuhan hijau. Oke, sampai sini paham ya anak-anak? Oke, baik, selanjutnya kita akan langsung beralih ke subtema yang akan kita pelajari, yaitu bersih dan sehat di tempat umum. Apa ada yang tahu apa itu arti dari tempat umum? Coba Ibu mau tunjuk Amel. Amel, jika mendengar kata tempat umum, apa yang Amel pikirkan? Ya, benar. Jadi, tempat umum merupakan tempat milik bersama, yang mana diantaranya itu terdapat jalan raya, pasar, terminal, tempat wisata, taman kota, dan sebagainya. Kebersihan tempat umum wajib harus kita jaga bersama-sama. Hal ini dilakukan agar pengunjung merasa nyaman. Baik, Ibu akan menjelaskan macam-macam dari tempat umum yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada taman wisata. Ibu akan bacakan ya. Kelas Siti melakukan karya wisata. Mereka berkunjung ke Kebun Raya Bogor. Di sana banyak sekali tanaman hias dan hutan lindung. Di sana juga tempat melestarikan tumbuhan langka. Petugas selalu membersihkan Kebun Raya Bogor setiap hari agar tetap asri dan indah dipandang. Nah, setelah Ibu jelaskan terkait tempat wisata, Ibu ingin bertanya beberapa kosakata baru kepada anak-anak, yang mana kosakata tersebut mungkin belum kalian pahami. Yuk disimak dan diperhatikan kembali layar di depan kelas Ibu. Baik, sudah terlihat ya anak-anak? Di layar terdapat 3 kosakata baru, yaitu ada karya wisata, tumbuhan hias, dan hutan lindung, disertai dengan makna ketiga kosakata tersebut namun Ibu acak. Jadi, anak-anak, Ibu akan bertanya kepada kalian dan kalian akan menjawab sebisa kalian yang menurut kalian itu adalah arti dari kosakata tersebut. Oke, siapa yang ingin mencoba untuk menjawab? Wah, ternyata semuanya ingin menjawab ya. Wah, coba Ibu pilih ya. Ibu akan pilih Adi. Dari kata karya wisata, apa ya maknanya Adi? Ada 3 pilihan ya, coba dipikirkan dengan baik. Ya, hebat sekali Adi. Jadi, karya wisata itu adalah kunjungan ke suatu objek untuk menambahkan pengetahuan kita dalam belajar. Oke. Selanjutnya, kata tanaman hias. Ibu mau coba tunjuk Amel untuk menjawab ya. Silakan Amel dipikirkan dulu jawabannya. Wah, pintar sekali Amel. Benar ya anak-anak? Jadi tanaman hias ini adalah tanaman yang digunakan untuk sebagai hiasan. Oke, kata yang terakhir yaitu hutan lindung. Siapa yang mau coba jawab? Ya, silakan Lia. Ya, benar ya apa yang dikatakan oleh Lia, Ibu akan menambahkan sedikit. Jadi, hutan lindung itu merupakan kawasan hutan yang dilindungi oleh pemerintah. Oke, bagaimana nih anak-anak? Sudah mengerti kan ketiga kosakata tersebut?
Apakah ada yang sulit? Hebat semua ya anak-anak Ibu. Selalu diingat ya kosakata tersebut karena penting bagi kita untuk memperbanyak kosakata. Oke, selanjutnya diperhatikan ya anak-anak, di depan layar ada gambar apa itu? Ya, benar, gambar hutan. Dari gambar tersebut, apa kamu mengerti dengan isi gambar tersebut? Ya, gambar tersebut itu berisi hutan yang asri. Kemudian, informasi apa yang dapat kamu peroleh dari gambar? Ya, jadi informasi yang dapat kita peroleh yaitu kelestarian hutan harus tetap terjaga karena banyak manfaatnya. Nah, Ibu ingin menjelaskan berbagai manfaat dari hutan. Jadi, hutan memiliki banyak manfaatnya bagi kehidupan. Dengan hutan yang asri, kita dapat menghirup udara yang segar. Lingkungan juga akan menjadi indah. Di hutan terdapat banyak pepohonan, yang mana menjadikan lingkungan kita menjadi lebih sejuk. Lingkungan menjadi nyaman dan sehat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hutan merupakan paru-paru dunia. Selanjutnya, tempat umum yang lainnya, yaitu yuk coba kita lihat ada gambar apa yaitu anak-anak? Ya, benar sekali. Itu adalah gambar tempat umum berupa jalan raya. Oke, dari informasi yang dari gambar, apa sih informasi yang kamu peroleh? Betul sekali, jalan raya yang bersih dan indah. Ibu ingin bertanya nih. Jika ada yang membuang sampah di jalan raya, apa yang akan kamu lakukan? Ya, jadi kebersihan dan keindahan jalan raya harus dijaga. Jalan raya hendaknya dihiasi dengan taman, tanaman yang juga berguna untuk menyerap karbon dioksida. Dengan demikian, udara di jalan raya akan bersih dan pengguna jalan raya akan nyaman dan sehat. Oke, jadi perlu kita ketahui bahwa karbon dioksida adalah udara kotor yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor. Tentu kalian tahu bahwa jalan raya terdapat banyak kendaraan, seperti kendaraan bermotor, mobil, dan sebagainya. Kendaraan tersebut mengeluarkan zat beracun yang dapat dikurangi dengan adanya tanaman. Karena tanaman itu menyerap gas beracun dan karbon dioksida, sehingga udara di jalan akan menjadi segar dan sejuk. Selanjutnya, tempat umum yang sering kita jumpai yaitu pasar. Coba perhatikan gambar pasar tersebut. Informasi apa yang kamu peroleh? Ya, benar sekali. Jadi, pasar tersebut merupakan pasar yang tidak bersih anak-anak, yaitu pasar yang kotor. Nah, dari gambar tersebut dapat kita cirikan pasar yang kotor itu seperti apa sih? Yang pertama itu, banyak sampah yang menumpuk. Yang kedua, adanya bau tidak sedap. Yang ketiga, banyak lalat. Yang keempat, jika hujan akan becek. Dan yang kelima, selokan mampet. Oke. Ibu akan menampilkan sebuah teks bacaan yang berjudul Wisata Sumber Boto. Nah, bisa dilihat ya anak-anak, teksnya sudah ada di layar. Dari teks tersebut, Ibu pastikan kalian akan banyak terdapat kosakata yang tidak kalian ketahui. Ibu akan menunjuk Lia dan Adi ya. Tolong bacakan teks bacaan tersebut secara bergantian dengan nyaring dan teman-teman menyimak bacaan tersebut. Silakan Adi dan Lia. Baik, terima kasih Lia dan Adi. Oke, tadi anak-anak sudah menyimak ya bacaan tersebut yang telah dibacakan oleh Lia dan Adi.
Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok untuk kalian diskusi terkait kosakata sulit yang berhubungan dengan lingkungan. Yuk, coba silahkan berkumpul terlebih dahulu dengan teman kelompoknya. Oke, sudah ya. Ibu akan beri kalian waktu diskusi selama 30 menit dan usahakan untuk memikirkan arti maknanya ya sebisa kalian. Silakan dicari. Baik anak-anak, waktunya telah selesai ya. Ibu akan memanggil satu persatu kelompok dan sebutkan kosakata yang telah kalian catat. Oke, Ibu mulai dari kelompok 1. Coba sebutkan kosakata yang sulit menurut kelompok kalian. Oke, silakan kelompok 2 dan 3, apakah ada lagi selain kedua kata itu? Oke, baik. Jadi, dari ketiga kelompok telah tersusun 3 kosakata yang sulit, yaitu yang pertama ada kata menyuguhkan, rindang, boto, edukasi, monumen, dan juga alternatif. Baik, Ibu akan coba menjelaskan ke-6 makna dari kosakata tersebut ya. Masing-masing kelompok ikut memeriksa makna yang telah kalian diskusikan. Jika ada kesalahan, silakan diperbaiki. Untuk kata yang pertama, yaitu menyuguhkan. Artinya itu juga sama dengan menyediakan. Yang kedua, kata rindang. Rindang ini berhubungan dengan pepohonan yang mana bisa seperti banyak cabang, ranting, daun, dan sebagainya. Kata yang ketiga yaitu boto. Boto ini diartikan juga sebagai bata yang mana berasal dari bahasa Jawa. Kemudian yang keempat ada edukasi. Edukasi ini disebut juga sebagai pendidikan yang mana sebagai proses yang awalnya tidak tahu menjadi tahu. Yang kelima yaitu kata monumen. Monumen ini diartikan sebagai bangunan atau tempat yang memiliki nilai-nilai sejarah yang penting. Dan yang terakhir ada kata alternatif, yaitu merupakan pilihan atau cara lain yang dapat digunakan untuk mencapai suatu hal. Oke, bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham terkait kosakata tersebut? Baik, hebat ya anak-anak ibu semuanya. Tepuk tangan untuk semuanya. Oke, baik. Ibu akan memberikan kalian penugasan. Coba perhatikan gambar yang ada di layar. Oke, tadi kan sebelumnya kita sudah menganalisis ya isi dari gambar seperti hutan, pasar, dan jalan raya. Dan sekarang dari gambar tersebut, Ibu ingin kalian membuat teks sederhana yang sesuai dengan gambar. Oke, Ibu akan membagikan LKPD untuk kalian pakai dalam menjawab. Oke, Ibu akan memberikan kalian waktu 30 menit ya anak-anak untuk memikirkan kata-kata dan merangkai kata-kata menjadi sebuah teks sederhana. Oke, silakan. Baik anak-anak, silakan dikumpul kembali hasil kerjanya di meja Ibu. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai bangun ruang. Yuk anak-anak dilihat layar PPT-nya bahwa kita akan mempelajari atau belajar untuk menghitung sisi, titik, dan rusuk dari bangun ruang. Oke, kemudian kita juga akan mengamati benda sekitar yang sesuai dengan ciri-ciri bangun ruang tersebut. Oke, di PPT sudah terlihat ya bahwa terdapat sabun yang berbentuk bangun ruang balok. Ibu juga akan mengamati nih di sekitar keliling Ibu ada benda apa ya? Ternyata Ibu punya ini. Ini merupakan tempat jarum pentul. Yuk, coba kita lihat. Ini bentuknya bentuk apa ya anak-anak? Ya, benar sekali. Ini adalah bentuk balok. Coba apa ada lagi ya? Oke, ini dia. Ini adalah tempat untuk menyimpan sumpit dan sendok yang berbentuk apa anak-anak? Ya, ini juga berbentuk balok. Oke.
Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai pengolahan bahan alam menjadi karya hiasan. Yuk anak-anak dilihat lagi, diperhatikan kembali layar PPT-nya. Jadi, Ibu akan menampilkan sebuah video pembelajaran. Kalian harus menonton dan menyimak bahan alam apa saja yang dapat digunakan dalam membuat karya hiasan. Dan tentunya ada cara-cara untuk membuat karya hiasan. Baik, nah di layar PPT juga sudah ada nih contoh-contoh dari karya hiasan yang dapat kita buat. Contohnya bisa membuat burung hantu dari daun kering dan juga berbagai bunga dari cangkang telur. Oke, Ibu akan memberikan kalian penugasan dalam materi bangun ruang dan juga pengolahan bahan alam menjadi karya hiasan. Ibu akan membagikan LKPD-nya dan kalian harus mengumpulkan setelah kalian selesai mengerjakan. Mengerti anak-anak? Oke. Baik. Jadi, dari ketiga materi yang telah Ibu sampaikan, Ibu akan memberikan kalian latihan soal. Silahkan dikerjakan dengan jujur, dan Ibu akan memberi kalian waktu selama 20 menit ya anak-anak, karena soalnya mudah kok, tidak susah. Baik, silahkan dikerjakan. Baik, waktunya sudah habis ya anak-anak, boleh dikumpulkan kembali kertasnya. Alhamdulillah, telah selesailah pembelajaran kita pada hari ini. Apakah ada yang ingin menyimpulkan pembelajaran yang telah kita lakukan? Silakan. Oh iya, Lia, silakan. Ya, bagus sekali Lia, tepuk tangan untuk Lia. Oke, Ibu izin menambahkan ya. Jadi, kesimpulan pembelajaran yang telah kita pelajari pada hari ini yaitu kita telah belajar mengenai berbagai kosakata sulit yang berhubungan dengan lingkungan, baik itu lingkungan sehat maupun tidak sehat yang berada di tempat umum. Kemudian kita juga telah belajar mengenai bangun ruang, yaitu menghitung sisi, rusuk, dan juga titik dari bangun ruang. Yang ketiga, kita juga telah belajar mengenai pengolahan bahan alam seperti daun kering, cangkang telur untuk menjadi sebuah karya hiasan. Oke. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait materi ataupun tugasnya? Tidak ada ya? Alhamdulillah sudah pintar-pintar ya anak-anak Ibu semua. Oke, sebelum kita belajar, tadi kita sudah mengawali dengan berdoa. Jadi, kita tutup juga dengan berdoa. Coba siapa yang ingin memimpin doa? Ya, Amel silahkan. Baik, terima kasih Amel. Ibu tutup pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan dapat kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan bermanfaat bagi kalian. Sehat selalu ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.